Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan juga coachee. Saya sendiri, perkenalkan, nama saya Marno dari SD Negeri 20 Tobuali. Di samping kanan saya Susilawati dari SD Negeri 16 Toboli. Di kiri saya Sylvia Nurtasila dari SLB Negeri Tobuali. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Silvi. Ya, selamat siang Pak Marno. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat hari ini. Semangat. Alhamdulillah, semangat ya. Apalagi hari ini Pak Marno mau melakukan coaching. Iya, betul. Dengan Bu Susi ya, kalau tidak salah. Ya. Iya. Ada beberapa hal yang harus Pak Marno lakukan, yaitu yang pertama perhatikan alur pertanyaan atau pemilihan pertanyaan berbobot nanti ya. Kemudian juga mendengarkan dengan terasa. Nah, kemudian satu lagi adalah present. Itu hal-hal yang harus diperhatikan pada saat nanti Pak Marno melakukan coaching. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah Pak Marno ingin membantu mengembangkan kompetensi yang seperti apa untuk Bu Susi? Untuk coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi present yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus yang kedua dari saya adalah apa yang ingin Bapak amati nantinya? Yang ingin diamati nanti adalah kompetisi mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif nanti saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot tentunya Bu ya, dan bisa menggali potensi dari topik tersebut. Oke. Kemudian yang terakhir, penilaian seperti apa yang akan Bapak kembangkan? Dalam proses coaching hari ini, saya ingin coach bisa menemukan solusi dari masalahnya, dan juga nanti bisa menemukan apa langkah-langkah terhadap masalah topik tersebut. Gitu. Oke, jadi itu ya Pak ya, Iya. yang akan Bapak untuk penilaiannya itu. Kemudian juga nanti kalau bisa dilakukan ya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk supervisi ini ya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah Bapak melaksanakan praktek coachingnya. Ya. Terima kasih Pak Marno. Oke, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marno. Selamat siang Bu Susi. Siang. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kalau untuk wajahnya sehat beliau ya. Baik, Bu Susi hari ini katanya mau cerita-cerita nih. Kita mungkin punya waktu terbatas Bu. Apa yang ingin Bu Susi ceritakan? Baiklah Pak Marno ya. Di sini saya itu ingin menceritakan permasalahan siswa saya itu di kelas saya, Pak Marno ya. Yang mana saya ini kan mengajarnya itu di kelas 4. Yang mana ada salah satu siswa itu dalam kegiatan belajar itu, terutama kegiatan belajar membaca, siswa saya itu belum lancar dalam membaca Pak Marno ya, sehingga
saya itu ingin mencari bagaimana supaya siswa saya itu lancar dalam membaca, apalagi sebentar lagi kan jadi mau naik ke kelas 5 ya. Seharusnya itu kalau siswa-siswa itu kalau sudah duduk di kelas 4 itu seharusnya semua siswa itu sudah harus lancar dalam membacanya. Itu Pak Karno ya permasalahannya. Artinya ada siswa yang kurang lancar membaca ya Bu ya? Iya Kelas itu. 4 ya? Iya. Oke, dari pertemuan ini Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan ini? Dari pertemuan ini yang saya harapkan itu bagaimana solusi untuk memecahkan permasalahan dari siswa saya yang di kelas saya ini, Pak. Oke, berarti harapannya siswa tadi mungkin bisa lebih bisa membaca gitu, Iya. lebih lancar lagi kan? Iya, Pak. Oke, baik. Menurut Ibu, kira-kira apa sih yang menyebabkan siswa tadi kurang membacanya kurang lancar maksudnya begitu, ataupun kurang bersemangat membacanya? Menurut saya, kalau saya amati Pak ya, siswa saya itu kelihatan itu minat dalam belajar itu kurang, dan juga minat dalam membacanya itu belum begitu semangat. Padahal ya Pak ya, sebelum saya melakukan kegiatan pelajaran, saya itu selalu melakukan kegiatan literasi membaca. Biasanya saya melakukan kegiatan literasi membaca itu waktunya sekitar 5-10 menit Pak ya. Terkadang sebelum saya melakukan kegiatan literasi membaca tersebut, saya juga menanyakan kepada siswa saya itu, apakah kalian itu merasa senang dengan kegiatan membaca ini? Kemudian siswa saya itu pun menjawab, tentu Ibu, kami itu sangat senang sekali dengan kegiatan membaca ini. Karena apa kata mereka itu Pak ya? Dengan kegiatan membaca ini pengetahuan mereka itu bisa menjadi bertambah. Tetapi siswa saya ini yang bernama Indra itu Pak, masih saja terlihat kurang semangat dalam kegiatan membaca ini Pak. Itu ya. Tadi setelah mendengar Ibu, artinya motivasi membaca itu kurang. Iya. Oke, kalau menurut Ibu nih, kalau diskalakan gitu ya, 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu itu berada di angka berapa sekarang? Kira-kira itu masih berada di angka 5. Angka 5 Iya. ya? Oke. Kalau mau dinaikkan nanti tujuannya mau angka berapa Bu? Kalau menurut saya sih, kalau kita kan skalanya sampai 10 ya, Iya. mungkin saya bisa menaikkan sampai 8 atau 9 gitu Pak. Oke. Tadi Ibu juga bilang ada satu siswa yang namanya Indra ya Bu? Iya. Oke. Kira-kira Indra itu kendalanya apa Bu? Dia tidak lancar, tidak bisa membaca itu. Kalau di sekolah kan sudah kita lakukan berbagai cara supaya dia itu berminat dalam membaca Pak ya. Tetapi kalau saya lihat untuk misalnya kita beri tugas di rumah, Indra itu kelihatan tuh agak malas dalam belajar di rumah itu Pak. Terutama mungkin kurang bimbingan daripada orang tuanya dalam belajar di rumah itu. Karena saya mendengar juga orang tuanya juga itu sibuk Pak. Karena itu mencari kebutuhan ekonominya itu, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Terkadang juga saya mendengar dari teman-temannya itu orang tua Indra itu bekerja itu sering pulang larut malam, sehingga tidak ada waktu untuk membimbing Indra itu dalam kegiatan belajar di rumah itu Pak. Itu. Kira-kira Ibu apa yang harus dilakukan untuk orang tuanya agar bisa membimbing Indra lancar dalam membaca serta maksimal dalam belajar? Ini yang akan saya lakukan supaya Indra itu lancar dalam membaca serta maksimal dalam pembelajarannya itu Pak ya. Kemungkinan dalam waktu dekat ini saya itu akan mencoba memanggil kedua orang tua Indra itu untuk datang ke sekolah. Kemudian saya akan menjelaskan itu bagaimana Indra itu mengikuti pelajaran di sekolah ini. Itu Pak yang akan saya lakukan. Bagus sekali Bu ya. Iya. Kapan Ibu rencananya mau memanggil orang tuanya? Ya Pak, untuk memanggil orang tua itu rencananya secepat mungkin Pak ya, biar permasalahan ini itu cepat terselesaikan. Cara memanggilnya Bu gimana? Saya memanggil biasanya saya kirim surat Pak ya, biar dikasih dengan orang tuanya, atau kini biar lebih cepat lagi ya, sekarang kita sudah
mempunyai grup itu, Iya, iya. grup WA. Nanti saya, tetapi tidak saya tampilkan di grup WA, nanti takut anak ini kan drop itu Pak ya, karena kawan yang lain itu tahu nanti dengan apa yang akan saya sampaikan ke orang tuanya, saya itu WA-nya secara pribadi itu Pak. Itu biar maksudnya itu lebih cepat lagi orang tua Indra itu bisa datang ke sekolah. Oke, baik Bu. Nah Bu, nih selain manggil orang tua nih Bu, kira-kira ada nggak cara lain yang bisa dilakukan? Mungkin Pak ya di sini untuk pembelajaran di kelas Pak ya, yang akan saya lakukan supaya semangat membaca dan minat dalam belajar siswa saya itu bisa meningkat. Di sini saya akan membuat, kemarin sudah kita buat pojok baca ya, tetapi di sini saya akan memodifikasi kembali itu Pak ya, supaya pojok literasi itu lebih menarik lagi, sehingga siswa saya itu minat dalam membaca itu lebih tertarik lagi, karena melihat itu di ruangan kelas kita ini kan pojok bacanya itu lebih menarik, terutama Indra itu Pak yang ingin saya motivasi biar dia tertarik dengan pojok baca ini, supaya Indra itu dapat membaca buku-buku cerita yang ada di pojok literasi itu Pak. Itu yang akan saya lakukan. Bagus sekali ya Bu ya, karena dengan adanya pojok baca artinya mungkin siswa lebih tertarik Bu ya dalam membacanya itu. Oke. Kalau di skala prioritas nih Bu, tadi kan ada dua ya, memanggil orang tua dan juga membuat pojok bacaan. Kira-kira dalam waktu terdekat ini, kira-kira apa yang Ibu Susi lakukan dulu? Yang waktu terdekat mungkin dalam mata pelajaran itu ya, saya itu berencana ini Pak ya, ingin memasukkan mata pelajaran itu perpustakaan. Siswa itu rencananya itu dalam 1 minggu sekali itu akan saya bawa ke perpustakaan, biar nanti kegiatan membaca itu lebih banyak lagi. Jadi jam perpustakaan itu nanti akan saya masukkan di dalam jadwal pelajaran saya. Jadi dari kegiatan itu semoga itu dapat meningkatkan minat baca siswa saya dan juga motivasi belajar siswa saya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Nah sekarang ini Bu, komitmen Ibu untuk rencana yang akan Ibu lakukan ini apa kira-kira? Komitmen Ibu? Saya berkomitmen supaya kegiatan yang akan saya lakukan ini Pak ya dapat terlaksana dan secara berkelanjutan, dan saya juga akan berkolaborasi ya dengan rekan-rekan guru di sekolah supaya terwujud kegiatan ini Pak. Bagus sekali ya Bu ya. Setelah coaching ini kira-kira apa tindak lanjut dari Bu Susi ini? Ya baik. Baiklah Pak Marno ya. Setelah kegiatan coaching ini ya, tindak lanjut yang akan saya lakukan sesegera mungkin saya akan melaksanakan dan melakukan kegiatan ini Pak. Oke. Nah, baik Bu, tidak terasa ini setelah kita berbincang-bincang, mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Susi bisa berjalan dengan lancar ya. Amin Pak. Dan nanti saya mau lihat lagi apa kelanjutannya Bu ya. Ya terima Oke, kasih. terima Pak. kasih atas waktunya Bu. Ya Pak, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Marno, tadi saya sudah mengamati ya Iya. praktiknya coaching Pak Marno dengan Bu Susi, dan ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi Pak Marno sudah menggunakan alur cerita dengan baik ya, dimana Pak Marno tadi menanyakan tujuannya dulu, kemudian juga mengidentifikasi permasalahannya seperti apa, menggali informasi, kemudian juga menanyakan rencana aksi, dan terakhir di situ ada Pak Marno menanyakan komitmen ya atau tanggung jawab tentang rencana aksi dari Bu Susi tadi. Nah, saya juga sudah melihat bahwa Pak Marno sudah mengembangkan pertanyaan berbobot dari mendengarkan dengan aktif tadi itu. Ya, dan presennya juga saya lihat Pak Marno hadir di situ penuh ya, tidak kemana-mana, pikirannya ada di situ. Nah, itu saya ucapkan itu sangat bagus sekali. Kemudian nih kan sudah melaksanakan coaching nih Pak Marno, kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Marno itu seperti apa? Oke, baik, setelah melakukan coaching tadi ya Bu ya, saya merasa itu saya sudah mendengarkan aktivitas itu ya, kemudian juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga tadi berusaha untuk present. Iya, saya lihat itu tadi Iya. kesungguhannya Pak Marno ya Iya. waktu saat melaksanakan Oke. coaching.
Oke, kemudian juga tadi ada beberapa catatan, tapi catatan saya sih dari saya itu termasuk bagus-bagus. Seperti yang saya ucapkan tadi ya, bahwa Pak Marno sudah menggunakan alutsista, sudah berusaha hadir menggunakan present, juga membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian yang ini, apa tindak lanjut nih atau kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilaksanakan Pak Marno hari ini? Oke, terima kasih Bu. Yang pastinya saya ingin lebih menggali lebih dalam Bu tentang alutsista itu, terutama ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, ataupun mengajukan pertanyaan terbuka kepada coaching, sehingga coaching ini bisa menggali potensinya, kemudian bisa menemukan solusi dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menemukan masalah coaching tersebut. Ya, sudah bagusnya Pak Marno. Dan kemudian nih terakhir dari saya, apa yang didapat dari proses supervisi ini? Pertama tentunya saya sangat senang Bu, karena bisa melakukan proses coaching dan juga proses supervisi ini. Nah, ke depan mungkin lebih baik lagi untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru tentunya Bu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Marno. Saya sangat mengapresiasi kegiatan praktik kita hari ini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa dipraktekkan untuk kemudian hari, dan misal ada yang kurang bisa ditingkatkan lagi ya Pak Marno ya untuk tindak lanjutnya. Mungkin itu saja dari saya Pak Marno ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, saya juga terima kasih Pak Marno untuk waktunya. Cukup sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.